Sari. Sehat, Mbak Dwi. Insya Allah, Pak. Udah sarapan belum? Belum. Oh ya, Ya, habis ya. ini ya sarapan ya. Ya. Wah, aku udah teko itu. Saya di breakout berapa ini? Nggak usah berikut, Pak. Ini cuma Oh, Pak Roysto. nggak usah. Baik, dimulai aja, Mbak Dwi. Ya, monggo. Pak, Muklasin. Pak Aku pendengar Mukhlisin. suaranya Bu Dwi hari ini biar dibuka Bu Dwi ya Pak Rois ya. Sama aja, Nggak, siapa Pak. yang Saya mau lagi buka? nggak bisa berkata-kata panjang. Oh lagi nggak bisa Mukhlisin aja bicara. yang Sedang udah tidak. sarapan. Baik, Yes. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi salam Warahmatullahi sejahtera kita wabarakatuh. semuanya. Bapak Rois yang kami hormati dan peserta yang berbahagia semuanya. Untuk agenda hari ini khusus di kelompok 2 akan mengikuti bimbingan yang akan disampaikan oleh Bapak Rois. Pak Rois sudah masuk di kelas ini sudah berapa kali, Pak? Ini yang terakhir kali ya? Yang terakhir bimbingan ya? Bimbingan yang terakhir bukan? Oke. Iya. Karena ini cuma satu kelompok, jadi Mm-mm. langsung menggunakan di sini saja, Oh, tidak usah nggih, di siap. breakout link. Nggih, nggih. Baik, mari kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu sebelumnya kami serahkan kepada Bapak Rois untuk memberikan bimbingan pada peserta angkatan 25 di kelompok 2. Monggo Pak Rois, Nggih, dilanjut. terima kasih Pak Mukhlasin, Pak Haji Mukhlasin, Ibu Hajah Dwi yang saya hormati, panitia, Bapak Ibu peserta Latsar angkatan 25 yang sudah kangen dengan saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. pagi hari ini eh, kita bisa bertemu. Saya mohon maaf karena kemarin saya ngajar 15 JP ya kemarin itu, jadi dari pagi sampai sore. Dan saya pikir kalau sore sudah tidak efektif, Bapak Ibu mungkin juga udah capek, maka saya alihkan di pagi ya, masih seger. Oke, tadi yang disampaikan maksudnya kita masih ada bimbingan lagi sekali atau ini yang terakhir ya, Pak Iqbal? Yang saya tahu ini kedua kali, Pak. Oh, baru yang kedua, berarti masih sekali lagi ya kayaknya. Kali Oke, lagi, Pak. Hari lagi ya. ke-18 kalau nggak salah. Oh, oke, ya, baik. Jadi nanti kita mulai dari masing-masing untuk kemarin sudah menyampaikan per orang belum ya? Yang kemarin Pak Hasan. Baru perwakilan, Pak, beberapa dari Siapa yang udah kemarin? saya, terus siapa lagi? Lupa. Saya Saya, sudah, Pak. Pak Febrianta, siapa lagi yang sudah? Baru dua atau satu? Kita sudah, Pak. Tinggal tinggal Kita dua sudah kayaknya, Pak. yang Oh, belum. tinggal dua yang belum. Ya, Pak. Siapa yang belum? Ya biar adil ini kita mulai dulu yang belum ya. Untuk dibongkar eh, di apa namanya? Bu Ida udah ya kemarin ya? Ida udah belum Bu Ida? Sampun Bapak, tapi nanti kalau bisa share boleh ya, Pak? Karena kan ganti judul kemarin. Tapi yang belum dulu Bu. Oke, Ini. nanti Saya maksudnya. belum, Pak. Bukan ya. Oh ya udah ya Bu Iya, Ania. Coba ditampilkan untuk sudah dapat ya isunya. sudah, Pak. Oke. Yang matriks rancangan itu ya, Pak? Ya judul sama matriknya ya. Judulnya dulu bagian Dulu awal. dulu. Ya, Sebentar, Pak. judul itu kan artinya beranda ya, serambi ya. Bagaimana kita mau melihat ke dalamnya kan melihat judulnya dulu. Ya. Kalau kita mau mengenal Bu Kania ini kan harus kenal dulu namanya. Kania Fitri Febriana. Ini mungkin lahirnya pas bulan apa ini? Lebaran apa gimana? Fitri. Iya, Pak. Ya, Saya izin share screen gitu, Pak. ya, ya, silakan. Langsung aja langsung ya. Share screen ya. Screen. Sinyalnya
Kadang merah. Ini yang tampil semuanya. Apa sudah terlihat, Pak? Ya, sampun. Oke, kita mulai ya. Ini, Oh, ini tugasnya ya. Nggih, Pak. Yang Identifikasi kemarin isu ya. deskripsi isunya saya menemukan 5 isu. Mm-mm. Yang pertama, belum semua penyuluh memiliki keterampilan digital untuk Ini dakwah. udah langsung hasil analisisnya yang Oh, terpilih langsung yang hasil, mana? Pak. Yang terpilih Saya yang mana? memilih bimbingan pernikahan tentang ekonomi keluarga, Pak. Mana? Ini Judulnya mana? optimalisasi bimbingan pernikahan tentang ekonomi keluarga di KUA Tegal Timur. Itu tadi ada yang ini hasil bobotnya yang peringkatnya Ada, itu Pak. mana? Nah, ini peringkat Ini, ini ya. ini. Belum optimalnya bimbingan pernikahan tentang Pernikahan tentang ekonomi keluarga. keluarga Oke. oleh penyuluh. Yang Nah, kedua, minim. enggak, itu peringkat 1 toh. Yang Enggih, Pak. dipilih itu kan bukannya ya. Enggih. Nah, sekarang saya mau tanya, dasarnya apa? Kok bisa tahu bahwa bimbingan tentang perekonomian atau ekonomi rumah tangga ini, keluarga ini masih kurang optimal? Itu data dukungnya apa? Bukannya. Karena saya cari datanya menurut BPS itu, Pak, dan Pengadilan Agama di Kota Tegal, faktor terbesar kedua untuk perceraian itu ada di ekonomi, karena masalah ekonomi, Pak. Itu di kecamatannya tempat Bu Kania? Itu data Datanya. di Kota Tegal, satu kota, Kota Pak. Tegal, bukannya di kecamatan mana? Kecamatan Tegal Timur. Tegal Timur. Tegal Timur, Tegal Timur, oke. Ya, kalau bisa lebih di breakdown lagi, Bu. Nanti yang data perceraian di lingkup kecamatan Tegal Timur, kalau bisa dilihat ya di mana Pengadilan Agama. Ini Kota Tegal ya berarti ya? Iya, Pak. Kota Tegal. Nah, nanti coba ya Bu Tania cari lagi yang data khusus untuk Kecamatan Tegal Timur, kalau ada yaitu untuk memperkuat ya. Itu. Nah, kemudian berikutnya ya, judulnya jadinya apa? Judulnya Judulnya adalah optimalisasi coba bimbingan di pernikahan. atas, di atas. Di atas. Oh, enggak ada. Judul RA Ini, Pak, enggak ada ya. yang di bawah ini. Ya, nanti Oh, ini. ya. Sehabis ini udah langsung nulis rancangannya ya. Apa Ini, Ibu Pak. yang lain juga ya. Nanti saya cek. Langsung udah dibikin bentuk rancangan aktualisasinya. Filenya kan udah saya kasih ya contoh-contohnya kan. Sudah, Pak. Oke. Jadi judulnya apa? Optimalisasi Optimalisasi bimbingan pernikahan tentang ekonomi keluarga di KUA Tegal Timur. Nah, ini belum mencantumkan caranya, ya. Bukannya mau pakai metode apa untuk melakukan optimalisasi ini? Metode, maksudnya Caranya metode. untuk meningkatkan bimbingan pernikahan tentang ekonomi ini gimana caranya? Oh, caranya nanti ketika ada catin yang datang untuk mendaftar ke KUA, diberi bimbingan tentang ekonomi keluarga seperti itu, Pak. Seperti manajemen keuangannya. Nah, itu kalau saran saya bukannya ya, bisa konsultasikan dengan mentor juga. Dikasih nama program yang menarik. Nah, ya misalnya apa nih? BIMEXTO, ya. Bimbingan masyarakat tentang ekonomi ya di Tegal, apa-apalah namanya yang menarik gitu ya. Oh, gitu. Apa namanya, bukannya dijadikan singkatan juga bisa, melalui Kania, apa namanya, Kania apalah gitu, konsultasi ekonomi bersama Kania ya, apa gitu ya. Nah, itu nanti harus jelas ya programnya apa ya, bukannya. Coba ini apa nomor 1, konsultasi dengan mentor ya.
buat modul keuangan keluarga ya. Ini seperti apa modulnya ini? Modulnya bisa untuk ini Pak, saya pengennya saat ini itu bisa membedakan keinginan dan kebutuhan seperti itu. Lalu Dapat nanti sumbernya dari mana? Bukannya penyusunan modul sumbernya ini. belum ini sih Pak, belum dibuat. Oke, saran saya dari eh, apa itu namanya? Konsultan keuangan itu loh, Bu. Oh, gini, Itu kan ada tuh gini, yang biasa di TV atau di internet itu yang dia bikin podcast itu kan ada tuh gini Pak, konsultan keuangan tuh yang konsultan keuangan. ibu-ibu yang cantik itu ya. Itu bisa dicari eh, modul-modulnya, Bu. Gini Pak. Ya, ini bukannya harus punya jaringan orang yang ahli memanage keuangan Keuangan. keluarga ya. Ini udah ada belum kenalannya bukannya atau sumbernya dari mana yang otoritatif? Belum sih Pak. Ya, harus segera ya. Karena bukannya mau mengangkat ini ya harus ketemu expertnya, pakarnya gitu. Jadi jangan Pak, jangan nanti narasumbernya malah dari dukun misalnya. Ya, biar cepat gini, kaya, nanti apa cari apa? Sugihan kan gitu ya. Ya, itu jangan gitu ya. Nanti di mana? Pak Iqbal ini kan senangannya di mana Gunung Kemukus ya. Saya Di pelantungan, mana? Pak. Pelantungan. Ya, apa di Gunung Kemukus apa di gunung mana kan gitu ya. Bukannya ya. gini Pak. Backgroundnya apa? Bukannya nih pendidikannya. Saya backgroundnya ini jurnalistik Pak. Oh, jurnalistik ya. Nanti Gini, dicari ya gini Pak. sumber-sumber nara otoritatif atau dari buku ya. Ya, Gini. untuk dasar pembuatan modul ini gitu loh. Ya, jadi jangan Saya mau tanya Pak, ya ya. kalau misalkan bekerja sama dengan penyuluh lain itu boleh atau tidak Pak? Ya boleh, sangat boleh. Hmm, Kan kita hmm. ada kolaboratif nilai Kolaborasi. dasar ya toh. Sangat boleh. Itu udah masuk malahan berarti udah masuk di agenda 2 yang kolaboratif udah dapat tuh di metriknya kan, bukannya. Gitu, Pak. Ya, ya, tapi maksud saya itu loh, sumber untuk menyusun modul ini ya harus yang otoritatif, ya. Gitu, ya Pak. Maksudnya yang narasumbernya ya udah kredibel gitu loh. Jangan misalnya ya tadi yang saya bilang dari dukun, ini cara efektif meningkatkan ekonomi keluarga dengan pesugihan. Nah, jualan bakso nanti pakai pesugihan kolor. Nah, itu ya itu nggak sesuai. Jadi kita yang normal-normal aja. Pakai cara-cara yang logis ya, bukannya ya. Gitu, Pak. Kan harus sudah ada gambaran bukannya ini nanti. Bagaimana memanage keuangan keluarga gitu loh. Gitu, Pak. Browsing nanti ya. Itu yang kedua itu ya. Kemudian nanti simulasi dan praktik. Nah, ini seperti apa ini bentuknya simulasi praktik ini? Misalkan saya mengambil gaji UMR Tegal itu nanti kebutuhan untuk kebutuhannya berapa persen, untuk keinginannya nanti bisa berapa persen, untuk Oke, sedekahnya berapa itu persen, untuk seperti itu Pak. kebutuhan di Tegal gitu ya. Jadi, Nah, masalahnya kalau orang itu belum kerja gimana? Bukannya misal ada pengantin atau catin jadi yang belum bekerja, lagi masa tunggu untuk mendapat pekerjaan gimana? mungkin saya saranin untuk cari kerja dulu ya Pak. Ya, itu harus diantisipasi ya nanti ya. Nanti, Di dalam ini kan bisa tak terduga bukan ya? Ya, nanti Pak. artinya jenengan itu memberikan bimbingan atau konsultasi ya yang bisa menjawablah pertanyaan tantangan ya. Atau bisa saja
oh ini saya kebetulan kok baru aja di PHK, ya kan? Nggih, Kan bisa aja terjadi bukan iya, ya toh? Kan iya, lagi betul musim Pak. ini, gitu. Mm, Nanti harus bisa mengantisipasi ya kemungkinan terburuk bukan ya. nggih, Pak. Jangan orang itu dianggap semua punya gaji, ya toh? Nggih, Ini kan ibaratnya kasarnya gini, ini kan cuma ngecak ke, bukannya ini kan bicara ngecak ke para konsultan keuangan keluarga itu kan dia cuma uh, ngomongnya mudah aja, ngecak ke uang, gitu kan. nggih, Tapi kadang permasalahan orang itu kan untuk mendapatkan duitnya itu loh, bukan ya? nggih, Nah, kan gitu ya. Ya, minimal gini, tak kasih saran bukan ya minimal. Kalau dia itu masih tergantung dengan orang tuanya, misalnya kan, ya itu memanage bagaimana keuangan itu yang prioritas gitu ya. Hmm, gitu. Dan kalau bisa dikasih tambahan itu jangan penekanan jangan ikut judi online ya, bukan ya. oh nggih, Pak. Itu juga ada perceraian tinggi karena judi online. Ya, tapi kan jenengan udah pilih yang ini. Nggih, Mau Pak. pilih ngangkat judi online apa ngatur keuangan keluarga? Keuangan aja, Pak. Keuangan saja. Keuangan. Ya, tapi maksudnya nanti dikasih penekanan itu eh, Oh, nggih. untuk nyari uang tuh jangan judi online karena itu algoritmanya udah disetting, nggak bakalan dia dapat duit banyak gitu loh. Mm, Jangan jangan ngimpi dengan judi online jadi orang kaya itu nggak mungkin gitu ya. nggih, Jadi nggih, Pak. makanya harus harus luas juga pandangannya. Heeh, gitu. Nah, kemudian cerita inspiratif sharing session oke bagus ini. Nanti mau siapa yang mau ini cerita Ceritanya bisa bentuk video seperti itu, Pak. Boleh tidak ya, Pak? ngambil dari YouTube gitu. Nggih, Pengalaman-pengalaman kesuksesan orang gitu ya. nggih. Kalau ada tokoh lokal situ Bu, Tegal. Kebetulan saya juga ada, misalkan kalau Hmm, para catin mau usaha rumahan, ada hmm. pelatihannya, Pak. Apa itu? Properti. Pelatihan pelatihan membuat makanan beku, Oh, frozen food, UMKM. UMKM. Gitu. Ya, kalau bisa dihadirkan bagus bukan ya, ya. Oke, Pak. Tokoh sukses di lokal situ ya. Oke. Ini bagus ini. Eh, langkah-langkahnya oke. Kemudian evaluasi. Ya, evaluasi ini nanti namanya evaluasi dan penulisan laporan ya. Penyusunan laporan ya. Oke, Pak. Namanya itu redaksinya evaluasi dan penyusunan Penyusunan laporan. apa aja? Penyusunan laporan ya. Ya, selalu kalau penyusunan itu yang paling penting apa? Bukan ya. Ya, penyusunan Penyusunan ya. Kemudian Pak Hasan ya udah tahu ya. Ya, Pak. Penyusunan ya. Paling penting apa? Yaitu yang huruf N terakhirnya itu loh. Penyusun. Ya, penyusun. penyusun huruf N terakhirnya itu nggak boleh tinggalan. Nanti artinya Oh, gitu. ya, ya menyusun itu huruf N yang terakhir jangan ketinggalan ya. Pak Hasan ya. Hmm, Ya, Pak. ya, Ya, Pak. oke. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan lagi Bu Kanian. Sudah, Pak, cukup. Matur nuwun. Udah sementara itu ya. Oke, Pak. Segera dicicil untuk Oke, disusun. oke, Pak. Oke, oke, oke. Baik, yang berikutnya siapa lagi? Yang belum satunya bukannya siapa ini? Siapa satunya bukannya ini? Pak Habib apa siapa? Yang belum? Saya sudah, Pak. Udah ya? Jadi siapa yang belum ini? Apa enggak? Kayaknya Pak, saya, Pak. oh Pak Iqbal ya. Oke, izin Oke, share screen ya, Pak. silakan Sebentar. ditampilkan Pak Iqbal Mas Bubi. Kedap. Ya. Pak Iqbal ini penghulu Penghulu, Pak, di mana? di Kendal.
Kendal Kecamatan itu. Pelantungan. Apa? Pantungan. Pelantungan, Pak. Pelantungan itu sebelah mana ya? Kendal bagian gunung paling atas, Pak. Hmm. Udah kelihatan, Pak? Oke, sudah. Ya. Coba yang peringkat satu apa itu? Belum Belum optimal. optimalnya bimbingan perkawinan bagi Jatin di KUA Pelantungan, Mm-mm. Pak. Hal ini Oke. dilatar belakangi karena di sini itu pertama tidak ada, eh, sudah saya, Pak. Tidak ada fasilitator BINWIN yang bersertifikat, Pak. Kalau secara peraturan undang-undang kan Hmm. harus ada yang bersertifikat, tapi di Pelantungan itu tidak ada, tidak ada. Pak Iqbal Halo? sudah. Belum, Pak. Baik Pak Kepala ataupun nganu penyuluh pun nggak ada, Pak, di sini. Cuma ada CPNS. Caranya dapat Nggih. sertifikat itu gimana? Katanya dari Balai Diklat, Pak. Nggih. Masa? Nggih. Katanya nggak mesti ada gitu, makanya nggak tahu. Saya juga belum tahu infonya. Kalau ada, ingin segera daftar. Nggak, kalau ini yang diangkat, kan berarti harus ada yang punya sertifikat, Pak Nggih. Iqbal. Lah kata Kemenak itu Mm-mm. nganu Pak, kolaborasi dengan KUA terdekat. Kalau kalau di sini kan di Mm-mm. kecamatan sebelah itu ada dua, Pak. Jadi satu-satu. Yang satu di KUA Pagruyung, yang Mm-mm. satunya itu nanti menjadi fasilitator di sini. Jadi kolaborasi, Pak. Kolaborasi. Jadi Oke. judulnya apa? Coba saya lihat judulnya. Oke. Judul RA-nya. Kalau judulnya itu lebih ke apa, Pak? Sebentar. Mm-mm. Program bimbingan perkawinan dengan pemanfaatan platform digital di KUA Kecamatan Pelantungan. Jadi awalnya itu yang teman Mm-mm. saya itu kan sudah di periode pertama, Pak, sudah berhasil Mm-mm. melaksanakan BINWIN dengan fasilitas dari KUA lain. Cuma dari angket dia evaluasi itu ada salah satu itu yang Mm-mm. apa namanya, mengatakan bahwa BINWIN kurang optimal dikarenakan eh, biasanya kan kalau konvensional cuma Catin datang terus ceramah ya Pak, kurang interaktif. Mm-mm. Lah di sini saya itu meng- memasukkan metode flipped learning atau kelas terbalik, Pak. Jadi sebelum kegiatan BINWIN konvensional itu kita membuat materi atau video terus dikasihkan ke Catin dulu biar mereka bisa belajar di rumah. Nanti kalau saat BINWIN konvensional dilaksanakan tinggal pendalaman materi atau diskusi, Pak. Seperti itu. Ya, ini langsung aja Pak Iqbal. Coba judulnya diganti Oke, aja. gimana, Jadi Pak? eh, optimalisasi ya, judulnya ditulis ya, optimalisasi ya, bimbingan perkawinan Oke. dengan metode flipped learning gitu Oh aja. gitu. Ya, dengan metode flipped learning. Nah, nanti kan flipped learning ini udah dijelaskan tahu di bawah tuh. Oke. Nah, misalnya sebelum BIMWIN ini peserta dikasih modul dulu gitu kan. Iya, Pak. Suruh dibaca dulu toh. Oke. Mm-mm. Dengan metode flipped learning, tapi digital ya, ini bukan klasikal ya. Digital, Pak. Ya, sebenarnya saya juga nggak tahu, Pak, apakah setelah ada Hmm. apa namanya boleh daring aja atau harus aja. Tapi kan kalau itu tidak bisa mengukur sampai mana ya, Pak, kalau tanpa tatap Ya. muka gitu loh. Tidak bisa mengukur apakah materi itu tersampaikan atau tidak. Makanya walaupun sudah Mm-mm. disampaikan tetap harus tatap muka biar mengukur apakah materi itu tersampaikan atau belum gitu. Ya, jadi flipped Oke. learning itu Pak Iqbal intinya sebelum dilakukan BIMWIN-nya itu peserta sudah dikasih modul dulu suruh Oke. baca-baca gitu kan. Oke. Nah, ya jadi memang tetap ada tatap mukanya itu. Nah, tetapi mereka itu tidak kosong gitu loh Pak Oke. Iqbal. Catin itu tidak kosong. Itu pun kalau mereka mau yang bacanya itu. Oke. Nah, tapi ini gini aja. Jadi optimalisasi bimbingan perkawinan dengan metode flipped learning ya ini nggak usah dijelaskan kayaknya pakai digital atau enggak gitu ya. Oke, Pak. Karena kan Baik, Pak. bisa nanti bisa juga klasikal juga kalau memungkinkan atau mungkin Oke. klasikal tetapi pada penyampaian itu pakai
yang eh, grafis-grafis yang menarik gitu ya. Nggih, Misalnya pakai video gitu, multimedia gitu loh Pak. nggih, Pak. Di di tempat di pelantungan ini tersedia nggak Kalau kemarin fasilitasnya? kalau belum ada, Pak. Kalau proyektor belum ada. Kemarin masih pinjem. Oh minjem. Nggih, masih pinjem. Nah, nanti rencananya Pak Iqbal ini kalau yang flipped learning yang ini mau seperti apa? Kalau saya sih cuma gambarannya pertama Mm-mm, materi disampaikan, terus ada evaluasi. Kalau mm-mm, tatap muka itu kalau kata Pak Kepala sebisa mm-mm. mungkin tidak tatap muka Pak karena alasannya nggak ada anggarannya Pak. Masa kita itu alasannya kata Pak kemarin nggak Loh, apa-apa ambil tatap itu. muka kan bisa lewat online Pak Iqbal. Nggih, lah itu yang kalau saya kan tetap pikirannya tetap itu loh Pak Mm-mm. konvensional. Cuma kalau bisa nggak nggak apa namanya sebisa mungkin itu lebih singkat saja karena yang pertama nggak ada anggaran biar tidak ada snacknya lah Pak gitu intinya kata Pak Kepala kayak seperti Iya, itu. kan bisa menggunakan online. Misalnya gini, Oke, Pak Iqbal ini bikin bikin paparan dulu, Pak Iqbal disyuting di video toh, oke, atau siapalah temannya Pak Iqbal untuk menyampaikan materi bimbingan itu. Nanti itu dikasihkan ke Catin ya toh. oke, Nah, setelah itu baru nanti ada BIMWIN-nya. BIMWIN itu didesain pembelajarannya interaktif, Pak Mahbubi. Paham nggak? Jadi kan sebelumnya materi udah disampaikan, misalnya Pak Mahbubi di video, toh, nanti oke, mah gitu kan. Nanti sebelum sebelum BIMWIN-nya itu peserta udah dikasih itu, misal bisa di lewat WA, dikirimnya, atau kalau link YouTube mereka suruh nonton gitu kan. oke. Nah, baru nanti di pertemuannya yang BIMWIN itu baru nanti metodenya interaktif. Ya, Konsul misalnya gini, diskusi kamu gitu, ya diskusi gitu Pak. ya diskusi didesain yang ya beda namanya flipped learning kan Pak. Hmm, Jangan sama dengan yang konvensional gitu oke, loh maksudnya. Sekarang kalau sama ya percuma. iya Pak. Nanti ketemu yang waktu tatap muka itu mereka pelongo-pelongo aja sama aja ya percuma gitu kan. Jadi Oke, harus yang menggunakan apa HOTS ya, kita high order thinking. Ya kayak saya ini pembelajaran kemarin tak minta diskusi, bermain role play ya, role playing gitu loh. Nah, itu untuk apa? Biar mereka peningkatan berpikir kritisnya gitu loh. oke, Nah, kalau ini ya tentunya keterkaitan dengan pembekalan menjadi keluarga sakinah gitu kan, Pak. Bimbing itu gitu. iya Pak. Modulnya juga kalau perlu disesuaikan ya materinya. Ya kemarin sudah konsultasi juga Pak sama Heeh, namanya Pak Yusuf itu heeh. yang dari kawas sebelah. Tadi itu bisa ditambahkan tentang judi online misalnya kan. Kamu nanti kalau udah nikah jangan judi online loh gitu kan. Kalau temanya Binwin biasanya Mm-mm. itu Pak apa keluarga Apa? sakinah, terus psikologi keluarga sama keuangan keluarga. Itu Iya, katanya tapi Pak. Nggih. kalau bisa ada di Nggih. penekanan-penekanan itu lah gitu ya. Kayak saya kemarin ngajar kan ya kadang tak kasih penekanan Pak Iqbal nih jangan korupsi loh kan gitu ya. Iya Pak. Tidak, jangan suka korupsi kan gitu ya. Ya karena itu umum ya, penting untuk bekal kita semua Bapak Ibu ya. Nah, jadi gitu gambarannya. Nggih. Kalau nggak mau ada snack ya itu tadi lewat Zoom Pak Iqbal kan bisa. Iya Pak. Yang gratisan itu Zoom kan Nggih. 1 jam. 1 jam. Itu Win paling berapa menit? Kalau kemarin terlalu lama Pak, mulai jam 9 jam 12 belum selesai Wah, makanya kan nggih lama ya. lumayan lama makanya kan banyak dari angket yang saya baca dari teman saya itu loh kok ada yang berkata bahwa ini terlalu lama, kurang efektif, tidak ada apa Ah, interaksi lebih ke ceramah lah makanya saya iya. inisiatif itu Jadi Pak. kalau flipped learning ini udah dibagi nih, misalnya dia udah ada pembekalan dikasih video itu kan berarti itu udah nyingkat sendiri 1 jam Pak Iqbal. Nggih. Mungkin 1 jam bisa terpangkas itu. Jadi nanti sisanya ya 1,5 jam aja. Atau mungkin bisa 1 jam toh udah efektif. Bim-bim itu nggak usah lama-lama. Apalagi nggak ada snacknya kan gitu ya. Iya Pak. Ini tapi kenapa emang kok anu bener-bener nggak ada anggaran ya?
Katanya seperti itu Pak. Kalau dulu katanya ada, terus sekarang nggak ada. Hmm, Nggak tahu Pak. nggih, nggih. Ya itulah saran saya gitu ya, Pak. Nggih. Nanti mulai disusun rancangan aktualisasinya dan ini coba Kalau kegiatannya, langkah-langkahnya Pak. tahapannya. Nggih. Ya oke sih, udah oke. Nomor 4 apa tahapannya coba mengadakan bimbingan klasikal. Ya, ya ini mengadakan bimbing melalui itu aja, daring, secara daring gitu. Zoom, Zoom gitu Pak. Hmm? Zoom aja. Iyalah, katanya mau nggak pakai snack, Oke. ya toh? Iya, iya. Nah ini mau apa anu tetap datang tapi nggak Kalau dikasih snack ya kalau nggak tetap apa-apa kalau TK prioritasnya ya. tetap datang Pak. Cuma kalau semisal datang nggak bisa, mungkin Datang Zoom tapi nggak gitu. ada snacknya ya Oke. nggak apa-apa ya, nggak apa-apa Dan kan gitu. lebih enak kalau tatap muka langsung ya Pak. Itu anu Pak ya, ini kan bener nih. Kirim materi di platform digital melalui WA gitu ya. Oke, saya sudah buat itu kok Pak. Apa Google Form gitu. Oh iya, nggak, kalau materinya sudah punya yang Belum. video atau Kalau PDF. kalau kemarin saya baru nyari-nyari di YouTube tak. Kalau kalau nyari kalau tinggal YouTube aja kan sudah ada. Cuma kan Bisa. saya pengennya itu tetap dari pematerinya Pak. Tapi saya belum menghubungi apakah Kalau beliaunya bisa Pak mau Iqbal ya nggih, bikin ngerekam video sendiri sendiri gitu. Pak Nggih. Iqbal ya. Ya Pak. Untuk ini juga kenang-kenangan kan Pak Iqbal tuh maksudnya. Siapa tahu jadi terkenal Pak Iqbal nanti Nggih dengan Pak. materi apa bim-bimnya ini kan terkenal se Indonesia kan diundang terus Pak Iqbal Enggak Pak. Mahbubi. Kan Ya. yang bersertifikat Pak bukan saya. Oh nggak mesti sertifikat tuh kalau dia penyampaiannya juga kurang mengena, kurang laku. Kalau Pak Iqbal siapa tahu ya namanya Hmm. viral itu kan rezeki-rezekinan ya. Nanti siapa tahu kalau Pak Iqbal ini metodenya bagus penyampaiannya ya. Ya, dicoba aja. Nggih Kita Pak. kan harus kreatif, reaktif ya kan, sebagai PNS ya. Ya gitu ya. Coba nomor 4 itu, nomor 5 oke sih. Evaluasi dan penyusunan laporan gitu aja. Evaluasi. Ya, evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan ya. Evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan ya. Ya pokoknya saran saya materinya beberapa platform ya Pak ya. Nggih Pak. Bisa PDF ya untuk modulnya, terus Kalau rancangan video saya masih atau link apa ya. video sama artikel aja Pak. Ah, iya iya itu Nggih. maksudnya. Biar bacaan sama. Video artikel itulah. Nggih. Mm-mm. Bisa link atau kalau bagus lagi ya produksi sendiri. Nggih. Insya Allah Pak. Bisa aja Pak Iqbal kolaborasi dengan temannya itu kan. Nggih. Tetap buatnya Yang tetap sudah itu Pak. bersertifikat tadi itu. Nggih. Jangan Sama jadi halangan Pak Iqbal sertifikat itu. iya Pak. Insya Allah Pak. Ya. Yang penting kita pelayanan ke masyarakat udah tulus, ikhlas gitu aja. Hmm. Insya Allah ada apa namanya? Ada hasil yang baik lah. Amin. Ada apa? Ada feedback yang baik gitu. Ya mungkin sementara itu dulu ya Pak. Ya Pak, saya Ya, tutup Pak. dilanjut ya untuk disusun ya. Ya, siapa lagi yang mau masuk ini? Mau dibahas mungkin? Udah ada yang jadi? Pak Hasan apa siapa? Dan Pak, kemarin kan baru 2 tema. Nah, sekarang Mm-mm. udah Dua isu. dua isu Mas ya. Mm-mm. Sekarang Sekarang dapat berapa? udah menjurus ke isu yang tentang itu, Pak. Coba bisa Izin sketch. ditambahkan ya. Ya, Pak. Mm-mm. Ya, ini bagus-bagus ini. Mudah-mudahan segera jadi ya Bapak Ibu. Isunya lebih ke itu, Pak. Apa ini? Tentang eh, optimalisasi manajemen arsip akta nikah di KUA Mm-mm. Gerabak Magelang. Oh itu yang udah di Ya, peringkat udah. tertinggi ya. Ya, Udah dianalisis ya. udah. Alasannya gini, Pak, apa? Mm-mm. Arsipnya ini tuh Iya. masih bentukan tali-talinan gitu, Pak, dan belum ada Waduh. labelnya. Jadi misalkan cari di Mm-mm. 2023 saja, misalkan ada permintaan buka arsip di Mm-mm. 2023 itu kita susah nyarinya, Pak. Susah ya. Ya, Ini
pengetahuan Pak Hasan, Ya, paling tua arsip dari tahun berapa ini? kalau kemarin saya cek tuh paling tua cuman 75 kalau eh 75-an kayaknya Pak. Kondisinya masih bagus. Kalau yang ke 93 ke atas udah bagus, udah ada di Jilid. bentuk buku di jilid buku. Nah, di Hmm. 2017 ke atas sampai 2024 ini belum ada, masih bentuk talinan kayak gini Pak, dan belum ada labelnya. Oh, waduh, parah ya. Ya, Jadi ini Pak makanya Hasan mau mau mendigitalisasikan. ya lebih ke pertama menata labelnya dulu Pak, diberi label yang belum ada label-labelnya ini, jadi ditata dulu Hmm. ya. Iya, Terus iya. digitalisasinya sebagian Pak, yang kira-kira Sebagian ya. urgent. Yang paling mendesak untuk di apa label atau dijilid itu yang tahun berapa? Kira-kira yang 2017 itu. peralihan ya 2000 peralihan dari eh, SIMKAH. SIMKAH kan 8 Hmm. November 2028. Nah, Hmm. itu dari 2017 ada yang belum dijilid seperti buku ini juga, Pak. 2018 apa ini? Tahun berapa? 2018. Yang SIMKAH web itu saya cek tuh 2018. 8 November 2018. Itu yang 2018 ke sini berarti udah ada. Nah, 2018 ke sini udah ada, tapi yang 2018 itu ya masih modelnya kayak gini Pak, di tali-tali gitu. Hmm. Jadi ini dari 2017 sampai 2024 yang di tali-tali itu. Iya Pak. Oke. Ya, nanti berarti Enggak mau di anu ya, dikasih label-label supaya untuk di mencari label, ditata, data. di Iya, anu ya. soalnya angka Hmm. pernikahan di sini juga cukup banyak Pak. Ini aja yang tumpuk-tumpan itu 1 tahun, 1 tahun pernikahan. 1 tahun ini ya. Yang Iya. segitu. Oke, bagus ya Pak. Pak langkah-langkahnya tadi. Langkah-langkahnya pertama kan konsultasi dengan mentor atau kepala. Oke. Tuh, kemarin Ini anu ya, ini buat Pak Hasan dan yang lain coba diganti tulisannya. iya Pak, Konsultasi dengan mentor mentor untuk ya untuk untuk penyiapan penyiapan rancangan aktualisasi. Nah, itu ya semuanya kayak gitu aja. baik Pak. Nah, nanti isinya kan bisa macam-macam ya. Ini apa meminta arahan, Arahan, mendiskusikan, mengidentifikasi sumber daya dukungan ya. Nanti outputnya anu ya, yang jelas ya Pak ya. iya Pak. Kalau meminta arahan itu berarti outputnya apa? Hmm, Catatan arahan catatan arahan, kepala KUA gitu ya. baik Pak. Kalau mendiskusikan ini notulen atau hasil diskusi ya dengan teman-teman dan kepala misalnya gitu ya. Kalau mengidentifikasi ini berarti hasil identifikasi sumber daya gitu ya. Baik Pak. Gitu outputnya itu nanti. Nomor dua, melakukan inventarisasi dan verifikasi data arsip akta nikah. Oke, ini persiapan ya. Ya, Inventarisasi dan inventarisasi. verifikasi. Nah, ini anu Pak, kalau bisa dikasih keterangan tadi tahun-tahunnya yang memang mau digarap itu loh. Baik Pak. Misalnya tahun berapa ini? Tahun 2017 sampai 2024. Nanti di langkahnya itu, Ya. misalnya Oh iya, ini mendata arsip tahun, nah ini yang A itu misalnya, mendata arsip tahun berapa sampai berapa. Terus mengklasifikasikan yang 2017 sampai itu gitu kan. baik. Itu ya pokoknya ya. Nah, dikasih tahunnya yang. Terus yang tadi 2007 ke bawah itu apa tahun berapa? 75 sampai ke itu. Yang itu udah dalam bentuk buku 2000, yang bentuk buku 2095 sampai 2016. Enggak, yang 75 tadi, yang paling tua. Oh, yang paling tua. Mau digarap enggak yang tahun itu? Yang paling tua itu justru udah anu, udah apa? Sudah Kayaknya dijilid. udah dijilid.
Jadi Oh, dalam bentuk buku kayak ini, Pak. tapi kan mungkin perlu ditata lagi nggak? Diurutkan. Paling yang perlu ditata lagi urutan tahunnya, Pak. Masih Oh ya, jadi oke. masih Jadi nggak malah nggak masalah ya yang tahun lama ya. yang tahun lama nggak masalah. Mm-mm. Nah, terus yang digitalisasi coba langkahnya tadi. Yang Yang digitalisasi yang mana? Oh, yang perlu. yang yang 13 itu. Ah, Ya, ini dikasihan aja keterangan, Pak. ya. Digitalisasi arsip. Ini yang mendesak dulu aja dari tahun paling tua, Pak. Ya, Yang paling tua 95. 75 apa Ya. 95? Yang di 75 Pak. 75. Nah, itu di yang A itu. Akan dikit. Tahun 75 sampai berapa dulu lah gitu ya, misalnya. 75 sampai diukur kemampuannya Pak Hasan. Mampunya berapa tahun kira-kira? Ya. Kira-kira 1 tahun, Pak. Soalnya pernikahan per tahun tuh 700 lebih, Pak. Oh Satu gitu. tahun nih. eh, Ya udah tahun 75 gitu sebagai tonggak awal ya. Ini nomor 4 tuh jangan yang perlu Pak bahasanya. Baik. Melakukan digitalisasi arsip terlama. Eh, arsip paling tua ya. Arsip paling tua gitu. Atau dalam kurung prioritas. Nih. Nah, gitu ya. Jadi mampunya cuma setahun ya. Ya, Karena kan ini cuman berapa habituasinya? 2 bulan satu ya. satu bulanan 30 hari kerja kayaknya, Pak. Oke, itu tahunnya ditulis tuh 75. 1975 melakukan digital itu yang ini, melakukan digitalisasi sebagian arsip atau langsung aja melakukan digitalisasi arsip tahun 75 gitu. Nggak usah pakai sebagian. Arsip pernikahan tahun 1975. Ya, itu nggak usah yang dianggap paling sering diakses, nggak usah. Dan kita disesuaikan kemampuan ini kok. Ya, jadi ini Pak Hasan ini sebagai pionir gitu loh Pak. Ya, perintis, proyek perintis. Nah nanti selama Pak Hasan kerja nanti dilanjutkan ya 76, 77 gitu ya Pak Hasan Baik, ya. Pak. Insya Allah, Pak. Berkelanjutan. Gitu ya. Kemudian apa? Evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan. Nah, udah, saya pikir sih oke ya programnya ya dimulai dari hal kecil nggak masalah Pak Hasan. Yang penting kita ada semangat untuk lebih baik dan lebih maju. Gitu nggak? Segera disusun ya. Baik, Pak. Mm-mm. Nanti pertemuan berikutnya kita udah melihat tampilan yang rancangan aktualisasi. Baik, yang lainnya lagi? Satu lagi aja mungkin. Siapa ini? Sukarelawan? Bu Intan mungkin? Apa Pak? Siapa? Bu Intan ya? Bu Intan perencana ya? Gitu. Ya, coba ditampilkan lagi Bu. Izin saya screen, Pak. Nggak, nggak. Ini perencana karena sama dengan saya dulu ya, waktu awal CPNS. Jadi saya bisa sedikit memberikan sharing pengalaman ya terkait Ini saya perencanaan. mau yang eh, tugas ke-15 itu benar enggak, Pak? Yang sudah ada outputnya. Iya boleh, boleh. Mm-mm, boleh, boleh. Metriknya ya. Iya, Pak. Tapi ininya ya dua ditampilkan mana tadi isunya dulu. Oke. Oh ini ya ini ada nih. Iya, Oke, isu yang diangkat ini, Pak. belum ini udah dianalisis ya. Sudah, Pak. Maksudnya ini udah peringkat tertinggi J. Jalares. yang urgent atau mendesak ya. G. Ini saya Belum ambil isu optimalnya. G. Belum optimalnya koordinasi lintas seksi dalam pengumpulan eviden
penyusunan laporan kinerja di kantor Kementerian Agama Sukoharjo. Terus kemudian gagasan pemecah isunya, saya mau mengambil optimalisasi koordinasi lintas seksi dalam pengumpulan eviden penyusunan laporan kinerja berbasis draft kolaboratif di kantor Kementerian Agama Sukoharjo. Itu, Pak. Oke, optimalisasi koordinasi lintas Lintas seksi seksi. dalam pengumpulan penyusunan kinerja berbasis draft kolaboratif. Oke sih. Ya, Ya. terus langkahnya apa aja kegiatannya? Yang pertama konsultasi Ya, dengan mentor oke, untuk betul. penyiapan. Rancangan Terus advokasi, ya. tahapnya mengkomunikasikan isu kepada mentor. Kemarin saya sudah eh, konsultasi dengan mentor dan Pak Kasubag itu menyetujui Pak dengan rancangan Oke. advokasi saya. Nah ini saya masih bingung di output. Itu outputnya ya, bukan itu hasil Oh bukan ya? apa ya, hasil koordinasi dengan catatan hasil koordinasi dengan mentor. Coba ditulis. Catatan hasil konsultasi dengan mentor gitu. Ini kok konsultasi aja, jangan koordinasi. Oke. Kalau koordinasi itu dengan teman sejawat, kalau dengan mentor itu konsultasi karena sebagai atasan tuh. Oke. Melakukan diskusi. Nah ini ya catatan atau notulen hasil diskusi outputnya ya. Catatan atau notulen hasil diskusi ya dengan mentor ya. Mengidentifikasi kebutuhan. Ya ini hasil identifikasi gitu aja. Oh begitu ya Pak. Oke. Catatan hasil identifikasi gitu. Jadi memang harus tertulis Bu, siapa ini? Bu Intan ya. Intan Pak. Harus tertulis semua ya, evidennya itu. Catatan itu, tulis catatan hasil identifikasi ya. Kan dicatat tau sama Bu Intan tuh. Iya, iya Pak. Hasil identifikasinya dicatat apa digambar? Ditulis tuh. Dicatat Pak. Ya. Iya. Ya itu nanti buktinya. Oh berarti seperti Ya, itu ya gitu Pak. aja. Iya. Ini nggak usah menyepakati ini apa ini, nggak usah. Oh nggak usah nih. Ya itu nanti hasil itu toh, hasil notulen, hasil diskusi itu mungkin. Ada di dalam notulen itu loh maksudnya Bu. Iya, iya Pak. Iya toh. Itu kan hasil. Kalau tahapan kegiatan itu ya ini mengkomunikasikan, diskusi, mengidentifikasi, ya ini. Gitu. Nah, nomor 2 apa? Penyusunan. Iya, atau pembuatan struktur folder drive kolaboratif. Ini drive kolaboratifnya saya pakai nanti Google Drive yang premium, Pak. Jadi ini pembuatan aja. Pembuatan namanya itu loh. Ini penyusun ini nggak usah. Oh ini. Pembuatan drive kolaboratif aja langsung. Pembuatan drive kolaboratif. Nggak usah folder. Nah, nanti uraiannya dijelaskan di tahapan ya. Ya, itu pembuatan folder utama pada drive. Terus apalagi menyusun struktur subfolder. Subfolder. Ini bikin Google Form juga nggak, Bu ini? Enggak, Pak. Hmm? Boten, tidak. Nggak pakai form. Cuman menampung di drive-drive itu aja. Oke, oke. Nggak perlu isian ya berarti? Enggak, Pak. Jadi nanti untuk kata-katanya atau narasinya kita yang buat. Jadi mereka cuma setiap seksi itu mengumpulkan evidennya saja, Pak. Mengumpulkan eviden. Oke. Iya. Sosialisasi dan pelatihan singkat. Dan BIMTEK aja itu. Sosialisasi dan BIMTEK. Nah,
Tapi saya terkendala, ini kan habituasinya 1 bulanan ya Pak. Nah saya itu takut, ini kan posisi saya sedang hamil. Nah ini mau cuti melahirkan. Nah kata Pak Kasubag yang bisa online saja Mbak gitu. Jadi kalau Apanya? sosialisasinya Pak, Iya kan bisa online. enggak apa-apa ya Pak berarti ya. Dan BIMTEK Sosialisasi gitu Pak. dan BIMTEK ya online kan bisa sekarang. Sambil tiduran aja bisa. Ya, toh. Hmm. Sosialisasi dan BIMTEK itu penggunaan drive kolaboratif gitu. Ya, atau pemanfaatan itu Mbak, biar lebih luas. Jangan penggunaan. Sosialisasi dan BIMTEK pemanfaatan drive kolaboratif ya. Ya, oke. Ini Mbak Intan sendiri semuanya, Bu Intan semua yang nyusun Iya Pak. materi ininya. Nggih. Backgroundnya apa tuh, Bu Intan? Jurusan kuliahnya Heeh, kimia Pak. kimia ya. Oke. Iya. Ya, tapi ini kan umum sih. Iya. Semua bisa memberikan pemahaman tentang manfaat ref, gitu. Simulasi penggunaan, oke. Implementasi penggunaan trade kolaboratif, oke. Coba lihat nomor 4. Nanti untuk output nih disesuaikan ya Bu Intan ya semua. Nggih Pak. Berarti Misalnya setiap kalau tahapan itu 1 output begitu nggih Pak? ya output, Seperti iya, ini tadi kan iya ada tahapan setiap kalau ada kegiatannya kan 3 3. tahapan berarti outputnya Oh, 3 gitu. oh, Ya, kalau ini pembuatan baik Pak. folder berarti ya folder yang sudah siap digunakan gitu outputnya ya. Ya, nggih baik Pak. Atau outputnya folder apa gitu ya. Folder tiap seksi atau folder tiap apa gitu ya. Atau folder yang umum gitu. Nama outputnya itu loh Bu. Ya. Nggih, Nah, nanti kalau itu saya sesuaikan Pak. ya yang menyusun struktur itu berarti outputnya struktur form itu gitu. Sesuaikan. Ya Pak. Mm-mm. Panduan singkat itu dalam bentuk apa itu, Bu? Tadi nomor 3 itu. Outputnya Ini ini Pak. panduan singkat ini ya dalam bentuk PDF misalnya atau apa. Iya, PDF atau PPT seperti itu Pak. Ya PPT ditulis singkat saja gitu. panduan singkat dalam bentuk file PDF atau PowerPoint kan gitu. Ya langsung jelaskan aja kan gitu. Apa panduan singkat ini bentuknya video kan macam-macam juga tuh. Iya, Ya mau bentuk apa Ibu ini kan ini. Kayak ini kan kayak modul tutorial ya. Ya iya betul Pak. panduan singkat ya. Video ada nggak nanti? Video tutorialnya ada nggak? Bikin nggak? Bukan. Tidak Pak. Enggak, ya wes. Mungkin PDF atau PPT saja. Ya, memberikan pemahaman tentang itu. Berarti, nah ini jangan memberikan pemahaman ini apa maksudnya? Dikasih paham ini kan nggak jelas. Langsung aja kegiatannya apa? Melakukan BIMTEK secara daring. Ya, ya, gitu aja langsung. Ya, ya outputnya apa kira-kira? Kegiatan BIMTEK gitu. Ya kegiatan BIMTEK terselenggara. Iya, outputnya kan itu. Atau foto video kegiatan BIMTEK, Bu, outputnya. Oh, Foto video dokumentasi oke. kegiatan BIMTEK.
Ya, melakukan simulasi. Outputnya ya itu dokumentasi kegiatan simulasi. Ya, itu aja. Bisa screenshot, bisa foto ya, video Ya. gitu ya. Nah, terus implementasi penggunaan trap kolaboratif. Ini mungkin di bagian awal, Bu, perlu dianu. Nomor satu kegiatan satu tadi, selain konsultasi dengan itu ini yang nomor dua itu diganti aja. Melakukan diskusi itu di delete aja. Dan diganti nomor tiga nanti. Yang di bawahnya identifikasi itu aja, Bu. Tadi kan nomor satu ada identifikasi. Nah, Nggih. itu di bawahnya identifikasi ditambah satu lagi. Oh, di sini nggih. Yang itu enggak usah. Nah, nomor tiga itu anu, jadi perlu penguatan ya penyusunan ini apa? Penerbitan surat tugas itu loh, Bu. Apa namanya? Penerbitan surat edaran atau dan penugasan. Penerbitan surat tugas dan surat edaran Kayak BIMTEK-nya tadi, Pak. ya bukan terkait ini. Jadi masing-masing seksi itu harus nanti lewatnya Grab kolaboratif ini, Bu, gitu loh. Paham nggak? Itu kan Oh, perlu iya. surat dari pimpinan, toh. Iya, iya paham, Pak. Penerbitan surat tugas dan surat edaran dari pimpinan Satker, ya, dari pimpinan Satker tentang pemanfaatan, nih, tentang pemanfaatan trade kolaboratif. Ya. Itu penting itu, Bu. Nanti ini dasar hukumnya apa, Bu Intan, kalau mau menjalankan ini? Oh, saya cuman nyuruh-nyuruh aja, mengajak-mengajak ya nggak jelas gitu ya. Nah, nanti surat tugasnya ini untuk surat tugas Bu Intan melaksanakan rancangan ini, Bu ya. Kamu Baik, mana Pak. buktinya kamu ini adalah kebijakan dari institusi atau dari lembaga ya. Ya, surat tugas dan surat edaran gitu. Itu ya. Jadi Bapak Baik, Ibu Pak. yang lain juga sama ya, minta penguatan untuk surat tugas ini ya di bagian yang pertama itu ya. Sambil konsultasi, Pak, saya minta tolong dong dibuatkan ini hitam di atas putih bahwa saya kegiatannya ini legal ya, tidak tidak liar kan gitu nih. Gitu nih, Bu Intan, Baik, Pak. pikir cukup. Iya, baik, Pak. Nanti disusun ya, disusun RA-nya ya. Baik, Sudah Pak. bentuk RA. Ya, ini kan karena pertemuan kedua ya. Kita nanti masih sekali lagi toh. Nah, nanti kita ibaratnya pertemuan terakhir nanti kita gladi resik ya. Gladi resik. Mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan ya Bapak Ibu untuk sesi kali ini. Yang lain saya pikir juga udah mendengarkan ya bagaimana arahan-arahan saya. Tolong nanti diaplikasikan ya Bapak Ibu yang lain. Ini karena keterbatasan waktu, mohon maaf. Ini saya jam 9 lanjut lagi bimbingan ini kelompok lain ya. Jadi mohon maaf, tapi saya pikir udah komplit sih penjelasan saya. Dan kita bertemu lagi tanggal berapa? Hari apa? Kamis, besok. Ketemu lagi hari apa? Bapak Ibu, ada yang ingat? Pak Joko, ketemu lagi tanggal berapa kita bimbingan? Ingat nggak? Oke, saya cek Pak, saya belum cek, Cek ya. belum cek lagi ya.
Nanti diinfo di grup aja. Gitu ya Bapak Ibu. Saya akhiri untuk pertemuan pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Tolong ya Bapak Ibu. Baik. Saya izin live ya. Sehat selalu, Pak. Ye, sami-sami.